Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Shadaqallahul azim. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah sampai detik ini kita semua diberikan banyak nikmat oleh Allah, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang bab sholat, di mana banyak orang-orang masih mengentengkan tentang sholat, padahal sholat itu menjadi modal buat kita semua, tiket kita buat ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 dan juga 23. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, mari kita bahas ayat ini dengan teliti. Pertama dikatakan bahwa wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya. Maksudnya kalau orang dia bersabar, redho kepada Allah tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, melaksanakan sholat. Nah, yang akan dibahas di sini adalah orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang yang melaksanakan sholat nanti oleh Allah bakalan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat berikutnya, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 23-nya, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga Aden.
mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi jelaslah sudah. Ini pertanyaan dijawab oleh ayat, yaitu Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, di mana kalau orang yang rajin sholat, orang dia melaksanakan, bukan hanya melaksanakan tapi mendirikan sholat, orang tersebut oleh Allah bakalan dimasukkan ke dalam surga Aden. Tadi dikatakan bahwa Jannatu Adnin, yaitu surga Aden. Orang yang rajin sholatnya, mendirikan sholatnya, bukan hanya sekedar sholat, maka orang tersebut bakalan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, selain itu ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Di sana dikatakan khamsu sholawati katabahunallahu 'alal ibad man atabihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihin kana lahu indallah adahu ayyudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahda insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralahu. Yang artinya 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk masukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas hadis Nabi mengatakan bahwa siapa orang yang mengerjakan sholat yang 5 waktu, yang isanya dia kerjain, zohornya dia laksanakin, semua dia laksanakan dengan baik, maka orang tersebut telah berjanji dengan Allah. Allah bakalan janjiin kepada dia, bakalan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa tidak mengerjakannya alias tidak mau melaksanakan sholat, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak dia mengampuninya. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi saya tekankan, jelaslah sudah bagi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, maka Allah bakalan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang sholat, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat tersebut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi siapa orang yang meninggalkan sholat, maka orang tersebut bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man taraka sholatan khamsin hamdan muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan biha. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu, maka Allah bakalan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan selama-lamanya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, pemirsa Ulu Jami TV, marilah sama-sama dirikan kita sholat. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, karena kalau kita sekali-kali meninggalkan sholat, maka Allah akan mengazab kita. Dan kalau kita mendirikan sholat, Allah bakalan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, surganya Allah itu ada 2. Satu, surganya Allah di akhirat. Yang kedua, surganya Allah di dunia. Barang siapa yang senantiasa dia melaksanakan sholat, maka Allah bakalan kasih kemudahan di dunia. Insya Allah, orang yang rajin sholat, maka hidupnya tidak sempit, hidupnya tidak ruwet. Kemudian masalah demi masalah oleh Allah bakalan diselesaikan karena dia rajin sholat. Di mana Nabi Muhammad SAW
bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita sholat, maka kita bakalan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya kita berkomunikasi dengan Allah itu dalam dua dimensi. Satu, ketika kita sholat maka kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang bicara, Allah yang dengerin. Makanya kalau orang yang banyak sholat, insya Allah oleh Allah kemelut hidupnya bakalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dimensi yang kedua, yaitu kita berbicara dengan Allah, yaitu ketika kita membaca ayat suci Al-Quran. Barang siapa yang membaca ayat suci Al-Quran, maka Allah berfirman atau Allah berkata-kata kepada dia, dan orang tersebut mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelaslah sudah, yang namanya orang mukmin itu harus rajin sholat dan juga rajin baca Al-Quran. Karena hanya dua dimensi itulah orang tersebut bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Dengan tersebut Allah bakalan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.